Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu lalu tepat. Bagaimana sholat? Apa cukup lalu sapi tenopi dari tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Jawaban salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam kita doakan hutangnya lunas. Banyak, hutangnya banyak berarti. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh kita sama-sama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati tentunya pada malam hari ini Ketua Masjid Fisabilillah tidak dapat hadir, mungkin beliau lagi ada tugas dakwah di tempat lain. Kami hormati Ketua Peribadatan Masjid Fisabilillah Ustaz Novi, hadir juga Ustaz Murtaqo dan ustaz-ustaz yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh, ketua apa namanya dari Kementerian Paguyuban, ya, ketua majelis taklim Fisabilillah yang kami hormati dan kami muliakan. Dan kami hormati juga para alim, para ulama, para kiai, bapak haji dan ibu hajah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini pada malam yang pertama sholat tarawih, malam 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan limpahan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan 5 menit jam 7.20 jam berapa kita selesai tarawih kira-kira. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjang tak pendek? Panjang tak masuk lalu, pendek masuk lalu. Pilih mana Bu? Pendek tapi masuk lalu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mendapatkan jadwal yang pertama pecah telur dan dosa Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, saling mengingatkan kita dalam hal kebaikan maupun tentang hal dalam kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita sudah sampai di mana 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan, berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Syawal, dan sampaikan di bulan Ramadan. Sudah sampai belum? Sudah sampai. Bahkan ada tetangga kita yang sudah melaksanakan sholat tarawih dan bahkan sudah melaksanakan ibadah puasa hari pertama hari ini. Dalam arti bahwa kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah, ini sudah sampai. Lantas kalau sudah sampai, apa yang mesti kita laksanakan pada bulan suci Ramadan? Maka tingkatkanlah ibadah di bulan suci Ramadan
Sekali lagi kuingatkan, ibadah sholat tarawih itu sunnah. Ibadah sholat sunnah setelah Isya, ba'da Isya itu juga sunnah. Tapi masuk dalam pada sunnah rawatib 12 rakaat yang Nabi Muhammad anjurkan. Yang pertama apa? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya, 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Itu 12 rakaat salat rawatib. Salat rawatib ini, Bu, apabila kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya itu sebagai mana ulama mengatakan diganjarkan seperti salat wajib. Ibadah wajib yang kita laksanakan itu sangat istimewa, berpuluh-puluh kali lipat mendapatkan pahala. Jadi alangkah ruginya Bapak Ibu, ketika sudah sholat Isya kita hanya berkumpul berdiam diri, tidak melaksanakan sholat ba'da Isya, tetapi kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sholat rawatib tadi itu bisa menampal sholat wajib itu yang bolong-bolong, tetapi sholat tarawih itu tidak bisa menampal sholat wajib kita. Jadi Bapak Ibu, alangkah ruginya kalau kita melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, tetapi tidak melaksanakan ba'da Isya, itu sangat rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergembira dengan masuknya pada bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena di dalam sebuah hadis mengatakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira masuknya pada bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu kita bergembira, Ibu. Bergembira masuknya dalam bulan suci Ramadan, itu sudah Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Apalagi kita banyak beribadah di bulan suci Ramadan, banyak melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Pada malam hari ini, mari kita mulai buka lagi Al-Quran kita yang tadinya mungkinlah berdebu. Setahun sekali kita baca Al-Quran. Malam hari ini mulai kita buyuri lagi. Tidak dapat 1 juz, mungkin setengah juz. Tidak dapat setengah juz, mungkin 4 lembar. Tidak dapat 4 lembar, 2 lembar. Tidak dapat 2 lembar, selembar. Tidak dapat 2 setengah lembar. Dan dapat juga mungkin beberapa ayat. Yang penting kita ada aktivitas untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini awal daripada Ramadan, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa ayatnya? Rasa hafal galau. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu, agar kita bertakwa. Jadi esensi daripada kita puasa itu untuk melahirkan kita untuk takwa. Takwa para ulama mengatakan intisaru awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita melaksanakan ibadah puasa. Pak, Bu, rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, ya Bu. Yang pertama niat rukun puasa. Yang kedua yaitu menghindarkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari apa? Mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Dapat membatalkan puasa. Jadi yang pertama niat, yang kedua yaitu
dengan sengaja. Nah, kalau makan dan minum besok dengan sengaja buka tubuh batal. Tapi kalau bapaknya besok tiba-tiba buka tubuh makanlah 2 piring, ibunya baru ngomong, "Pak, kan puasa." Astagfirullahaladzim. Iya, puasa. Itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Besok ada lagi hari kedua, buka tubuh lagi, makan lagi 2 piring. Pak, kan puasa. Allah Akbar, ya Allah, rukunnya lagi. Batal tak? Tidak. Kalau dia memang lupa tidak batal. Hari ketiga makan lagi lah. Bawalah malam minggu ke dokter saraf. Memang yang dilakukan. Masa dia hari batal terus? Ya, yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yang dapat membatalkan puasa, kalau kita singkat-singkat ini, yaitu muntah dengan sengaja. Bu, kalau kita punya penyakit mah, aku punya penyakit mah. Ketika habis sahur, langsunglah gosok gigi, Bu. Gosok gigi. Jangan sampai nunggu pagi jam 7 jam 8. Itu akan terasa mual. Nah, terasa mual itulah akan menyebabkan kita muntah. Sedikit kita colong keluarkan kita, maka itu akan batal. Lah kalau kita punya penyakit mah, menghindarilah untuk muntah, maka habis sahur sudah gosok gigi. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersubuh di bulan suci Ramadan, atau bercampur suami istri di bulan suci Ramadan. Ya, ini pernah kisah sahabat Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah." "Kenapa kata Rasulullah?" "Aku bercampur dengan istriku di siang hari ketika puasa." Kata Rasulullah, "Wahai sahabat, kau harus menggantinya, membayar kafarahnya dengan yaitu berpuasa dengan 2 bulan." "Ya Rasulullah, 2 bulan? Sebulan ini aku lagi tidak sanggup, aku lagi tidak suruh puasa 2 bulan." Kata Rasulullah, "Ya sudah, kalau kau punya budak, bebaskan budak itu." "Ya Rasulullah, aku tidak punya budak." Kata Rasulullah, "Ya sudah, kalau macam itu, kau beri makan 60 orang fakir miskin." "Ya Rasulullah, aku ini orang yang sangat miskin ya Rasulullah." Lagi kau baca, tidak baca kalau ganti puasa dan baca, bebas ke budak dan kata, suruh kasih miskin 60 orang dan kata. Ya sudah, kata Rasulullah, "Ini ambillah sekeranjang kurma, tolong kau bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah yang fakir dan miskin." Jawab lagi sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku ini paling miskin di Madinah ini." Sudah, Rasulullah, bawalah balik kurma ini. Nah, inilah lah miskin banyak boleh tinggal. Ya, yang ketiga tadi bercampur suami istri, tidak usah kita jelaskan Bu, karena banyak anak-anak. Yang keempat, haid dan nifas. Ini ibu-ibu, Bu, kalau datang haid tengah hari ibu sedang berpuasa, maka batal puasanya Bu. Ya. Yang kelima, yaitu gila. Ibu berpuasa, makan sahur, tiba-tiba siangnya gila, maka batal puasanya. Ya, tahu gila? Nah, kalau yang udah puasa itu tanya, apa? Nah, gila lah, kalau gila, tidak puasa itu. Dan hukumnya puasa adalah wajib. Yang terakhir adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Bapak Ibu sama saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, karena ini awal Ramadan, saya mengingatkan juga ada beberapa hal yang terkadang kita berpikir bahwasanya ini batal puasa ketika melakukan sesuatu ini. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita junub, tahu Bu ya, ketika kita junub, bangunlah sudah 5 menit lagi. Kalau kita misalnya berapa? 15 menit lagi ya. Lalu ketika kita bangun mendadak dalam kondisi junub, jangan langsung mandi Bu. Habis waktunya makanlah sahur dulu Bu. Makan sahur,
baru mandi. Kalau ibu mandi duluan, bapak mandi duluan, maka makan sahurnya tidak keburu. Besok-besok tidak terkejar dan tidak makan sahur. Ya. Yang pertama dianggap orang batal puasanya ketika junub sudah masuk waktunya. Ya. Padahal tidak. Yang kedua apa? Bu, Pak. Yang kedua yang kita anggap batal padahal tidak, yaitu mencium istri kita. Kalau mencium istri kok ya batal. Kalau mencium istri Pak, tidak batal. Bu, ingat. Kalau laki nak berangkat pegawai, biasanya nyium kening. Aku puasa nih, Pak. Dia berangkat kemana? Bu, batal kalau laki tidak. Kalau tadi itu tidak batal cium. Tapi kalau cium yang pakai syahwat dan lebih daripada itu maka batal. Yang ketiga apa? Ibu-ibu biasanya mencicipi makananmu. Ketika mendekati untuk buka puasa biasanya kita masak-masak makanan, ya, masak kolak, masak minuman. Itu dicicip, tak apa-apa, tapi jangan sampai ditelan. Cukup dicicip batas lidah, baru dibuang, diludahkan. Jangan sampai ditelan. Oh, ditelan, batal. Yang ketiga mencicipi makanan. Yang keempat apa? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini tidak membatalkan puasa. Ustaz, kalau berkumur-kumurnya pakai marjan, melayu kumur, kira-kira kalau pakai marjan. Ustaz, kira-kira kalau berkumur-kumur pakai kopi marjan, nah, lagi dia pulau, dan kumur-kumur pakai kopi dan. Ya batal. Maksudnya itu kalau ketika kita nak sholat, sekedar membersihkan sela-sela gigi, langsung dimuntahkan, tidak melalui sampai ke tenggorokan, maka itu tidak batal. Bersikat gigi juga, sikat gigi jam 8, jam 9 pagi, itu tidak membatalkan. Bahkan tengah hari pun kalau kita bersiwak dan membersihkan gigi, itu tidak batal. Terus yang terakhir yang kita anggap batal yaitu menelan air ludah. Bu, menelan air ludah tidak batal. Ini ludah takutnya dia batal puasa. Leman yang ludah dikit-dikit. Kenapa? Puasa. Kenapa? Tapi belum ludah batal. Dikit-dikit. Kalau apa? Kalau banyak ludah namanya cacingan. Kalau banyak ludah, kumpulkanlah ibu ludah ibu itu secangkir. Ingin ludah kita batal. Kalau ludah ibu, kalau ludah orang lain jangan. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya pengantar pada malam hari ini. Ingin rasanya berpanjang lebar untuk menyampaikan tentang ibadah puasa yang lebih mendalam. Mungkin keterbatasan waktu juga karena malam pertama ini mungkin banyak anak-anak juga. Mungkin tarawih juga sudah sabar gitu ya. 8 sama 3 menit ya. Apa nak 23 gitu Bu? 20 rakaat 3 menit. Janganlah kita balik lagi Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini menjadikan salah satu sebab kita kembali dipertemukan Allah nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan mudah-mudahan masjid Bismillah kita ini terus ramai sampai dengan akhir Ramadan. Bukan hanya Ramadan saja, di sholat-sholat lima waktu juga di sholat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan masjid kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang